这什么？咦，你小声一点。这不能这样放。你别在这里。放哪在？哎呦，你刚才在这里怎么办？这自己放。就那个地方。放这吧，放这吧。别去那个你的。没了。哪里？掉我里了。hilang. 哎呀，没着，接着有什么事嘞？这有什么事？哎，pakai tak apa. Halo semua, apa kabar? Assalamualaikum. Jumpa lagi di Jadi China. Dan semoga aktivitas kalian selalu lancar dan selalu sehat selalu. Dan jangan lupa, bagi kalian yang belum kenal kami tinggal di Cina sekarang dan aku adalah orang Jawa. Salam kenal semuanya. Jangan lupa subscribe untuk ikuti video kami sehari-hari di sini. Nah, jadi pagi ini hari terakhir untuk hari nasional dari Imlek atau Lebaran Cina, yaitu tanggal 4 Februari ini sudah finish. Dan mungkin video ini bakal tayang nggak langsung ya, karena aku memang beberapa hari ini sibuk banget untuk pergi ke sana ke sini, dan juga aku tuh nggak ada internet kalau di luar dan nggak sempet pegang HP ataupun buat editing video apapun. Jadi aku juga butuh waktu istirahat juga, karena dari pagi sampai malam itu acaranya tuh bergilir terus gitu loh, ke sana kemari gitu kan, dan juga aku ngurus-ngurus anak dan diriku sendiri. Jadi untuk acara-acaranya ini terakhir, yaitu kita berkunjung ke satu rumah saudara yang ada di salah satu gunung kalau di sini orang bilang. Jadi untuk penutup Lebaran tahun ini. Jadi ikutin aktivitas aku seharian yuk. Tuh udah selesai.你搞啥哇？再搞穿越。你家里猫？出来。这个怎么了？哦，下来。人家妹妹都叫你下来了。我拿东西。哦，好。好，你跟妹妹跟哥哥玩。给你。 Tuh. Dan ini perjalanan kita ke daerah perbukitan atau pegunungan di desa sini. Kita menyeberang di desa lain ya kalau di rumah kakak ini. Suasana sendiri tuh hampir sama kalau di setiap desa atau perkampungan di Cina. Jalanannya sama sempitnya, sama kecilnya kayak gitu. Dan sudah di aspal kecil kayak gini ya. Orang di sini itu sudah dapat SIM, berarti mereka sudah ahli dalam mengemudi. Jadi dalam segala kegiatan mereka tuh sudah tahu feeling dan cara mengemudi dengan baik dan benar ya. Dan di sini tuh nggak ada tukang parkir, jadi kalian harus bisa mandiri kalau mengetir di sini. Jadi ini tuh kayak di pergunungan kecil ya, gunung-gunung bukit gitu. Jadi agak melosok ke pedalaman bukit. Jadi jalurnya juga naik turun gunung. Ini kalau zamannya dulu jalannya nggak terlalu kayak gini, beda. Kalau sekarang udah diperbarui. Ini rumahnya di sini. Jadi berbukit-bukit gitu. Ini saudara yang paling rumahnya di ujung. Ada lagi saudara yang paling di gunung, tapi nggak pernah dikunjungi karena udah nggak ada yang ninggalin gitu kan. Ini terakhir kali makan di rumah saudara. Maksudnya kita berhenti keliling ya. Ada di sini. Biasanya kalau di gunung sini itu biasanya nyari jamur hutan, dan kalau misalkan beli itu harganya mahal, jadi nyari di gunung. Biasanya mereka tumbuh gini kan. Kalau pas ada musimnya biasanya nanti pada panen gitu. Cuacanya cerah tapi masih dingin, tapi alhamdulillah ini cerah daripada yang kemarin 2 hari lalu. Kalau sekarang masih panas, masih ada mataharinya. Kalau aku sendiri sih alhamdulillah aku nggak di perbukitan ya, nggak di gunung. Jadi menurut pribadi aku lebih enak di desa aku kalau misalkan dari segi lokasi ya. Walaupun mungkin memang entertainnya di desa aku nggak ada apa-apa, jauh dari
yang tempat-tempat minimarket yang besar. Tapi menurut aku lebih baik daripada yang di sini. Kalau Janana. Oh, cantik ya. aku lebih memilih tempat untuk di adem-adem gini ya. Maksudnya berteduh gini. Soalnya panas walaupun dingin. Ini aku udah pakai tebal tapi tuh anginnya dingin gitu. Terus mataharinya tuh kayak menyengat banget. Jadi kayak kita tuh terik. Jadi di muka tuh nanti bikin kayak yang apa namanya? Milena gitu loh, yang bercak-bercak hitam gitu karena harus pakai sunscreen kan. Kita mau lihat empang. Lihat empang. Tuh empang. Empang di gunung. Ya bukan gunung besar ya, karena kalau di Cina itu nggak ada gunung aktif. Empang. Tapi nggak tahu ada ikannya apa nggak. Kayaknya sih udah nggak ada ikan ya, karena kalau Imlek biasanya udah dipanen. Oh, nanti jatuh. Empang. Nih, suasananya di gunung kayak gini. Itu dari panen. Iya, iya. Iya. Cantik ya, cantik. Kita mau diajak mengelilingi sekitar sini. Kita mau naik gunung nih. Nggak tahu apa yang ada di gunung. Katanya sih ada kayak temple ya. Tempel kecil di atas bukit. Aku bilangnya bukit, tapi kalau mereka bilangnya gunung. Gini kalau pakai baju tebel nih capek. Nah, ini pada lepas jaket. Tadi ada banyak orang tapi nggak jadi karena naik gunung katanya capek. Wah, ini baru segini naiknya ini aku udah capek banget. Capek. Jadi masih harus naik ke situ tuh. Jalan di atas sana. Naik bukit. Perbukitan. Wah, ini tuh nanti mau dibikin jalan gitu kan, mau kayak di bukan di aspal, kayak di beton gitu kan. Tapi baru bertahap. Tuh lagi nanti mau kayak biar dilalui itu lebih enak gitu kan. Karena kan jalurnya berbukit gini. Masya Allah. Tadi ada tebu, aku pengen bawa tebu rasanya. Pemandangannya dari atas udah kayak bener-bener naik gunung kalau ini. Bukan bukit, tapi gunung. Kita mau naik. Kalau yang lewat jalur ini tuh jalurnya belum di babat ya. Kalau yang tadi di sebelah sana kan jalurnya udah kayak ada rutenya ya. Nah ini jalannya masih kayak gini. Kita naik lagi. Ya Allah. Tadi aku bawa tebu aja ya. Katanya, aku nggak percaya kata-kata orang Cina katanya deket. Selalu begitu. Aku nggak mau percaya lagi kalau mereka bilang deket. Karena pasti tetap jauh. Menurut aku ya, kalau mereka kan terbiasa jalan ya. Sekarang tinggal menaiki tangga-tangga. Udah sampai, Masya Allah. Ya Allah. Capek. Ini bajunya dilepas dulu, berat. Jadi ini kayak apa ya, aku juga belum tahu di atasnya. Nanti kita lihat ya. Naik gunung nih.
Tadi bahas buat naik gunung yang gunung terkenal di salah satu provinsi Anhui, Hoshan. Itu lebih tinggi lagi, tapi di situ tuh ada fiturnya, ada kayak cable car untuk naik ke atas atau turun. Jadi kita lebih enak kalau jalan, cuman tetap ada nanjak-nanjaknya gitu. Aku jujur sekarang udah nggak bisa naik gunung. Kalau dulu waktu masih muda, aku sering naik gunung. Waktu ya masih muda kan pasti tetap pernah naik gunung kalau aku. Tapi setelah punya anak kayak nggak kuat lagi. Aduh, pakaiannya juga berat, tapi kalau dilepas malas nenteng. Jalan lagi. 你看看那边的头， Muka aku pucat 对 banget. 着后面， Homen, oke. 对着那边。 Homen, tiba. Di homen. Turun. Habis naik langsung turun. Jadi ternyata tuh di atas itu kayak tempat untuk apa namanya, berdoa ya, bagi yang punya kepercayaan. Kayak apa sih, kalau di Indonesia tuh, kayak di itu, di kota bapak aku, di kota Kalimantan. Jadi kayak kelenteng. Jadi kayak kelenteng kecil gitu. Jadi kan karena aku enggak ya, jadi tadi aku di luar aja sama Mas Sia sama Nana. Tadi mereka yang punya kepercayaan aja. Maksudnya pakai kayak gitu apa namanya? Kayak kelenteng gitu loh pokoknya. Kalau kalian tahu kelenteng di Indonesia kan kadang ada kayak yang kelenteng-kelenteng gitu kan. Jadi walaupun di Indonesia kan punya 5 agama. Nah, salah satunya misalkan agamanya kayak non Islam yang Kristen atau Katolik atau Hindu Buddha. Tauku punya adat juga kan. Punya adat juga kayak kepercayaan lain tambahannya gitu loh. Kalau yang KTP kan harus wajib, tapi kan kalau yang kayak kelenteng-kelenteng itu kan biasanya Konghucu gitu kan. Suara aku udah serak di pemandangannya. Ini cepet banget larinya. Itu Waito, pewang lah. Itu Waito. Ini cepet banget. Mereka udah terbiasa jalan. Aku mah gak bisa jalan. Pemandangannya. Nah, ini tuh ada kebun teh kecil ya. Jadi teh Cina. Teh Cina. Tapi kalau aku lihat bentuk daunnya itu beda dengan teh di Indonesia ya. Kalau teh di Indonesia tuh kayak dari warnanya aja udah beda gitu kan. Dari bentuk daunnya juga agak beda. Nih. Menurut aku agak beda. Walaupun hampir sama. Cuma menurut aku kayak agak beda. Karena dari segi rasa dan wangi pun beda. Kayak di kota Ungaran, kita kayak di Bandungan. Tapi versi jalan kaki. Tuh, sampai ada yang di ujung situ. Aku pernah lewat jalan naik gitu. Waktu zaman awal-awal ke rumah ini, jalannya belum diginiin, belum diratain. Jadi kita tuh naik mobil tuh bener-bener kayak pinggirannya kayak gini, jadi takut juga. Tapi sekarang udah mulai dikelola sama pemerintah setempat ya, perlahan kayak gini. Jadi walaupun di desa-desa terpencil kayak gini, biasanya tetap publiknya kayak gini tuh pemerintah harus melihat biar orang-orang tuh merasain kemajuan negara mereka gitu loh. Walaupun tinggal di terpencil seperti ini, ya kan. Setidaknya bisa merasakan kayak apa sih, kayak pajak yang mereka bayarkan itu tersalurkan. Udah sampai, alhamdulillah. Capek banget, capek. Masya Allah, rasanya pengen minum es degan, es apalagi ya, kayak rasanya tuh pokoknya pengen segala es. Nah, jadi singkat cerita, aku udah di rumah lagi. Mas Jia piket kerja. Dan kenapa aku ikut pulang atau aku minta diantar pulang? Jadi tuh di rumah kakak tadi, kakak tertua itu ternyata nyuruh kita makan malam
di sana lagi gitu. Jadi kayak udah terakhir kan, udah nggak ada yang dikunjungi lagi. Dan untuk hari-hari terakhir ya udah sekalian makan malam di tempat itu yang lagi, di tempat yang sama, di rumah yang sama gitu kan. Nah, cuman di situ aku mikir lagi gitu kan, maksudnya aku dari siang sampai sore nanti sampai malam gitu kan, aku nggak bisa tinggal di sana. Kenapa? Karena mereka kan punya aktivitas masing-masing, kayak di sana mereka kayak main kartu, menyibukkan diri masing-masing. Bahkan bapak mertuaku sama suamiku aja kayak mereka tuh menyendiri gitu loh, nggak bisa berbaur. Aku juga nggak tahu kenapa, padahal itu keluarga mereka sendiri kan. Jadi aku sendiri sebagai orang asing jadi bingung juga, kayak pada masing-masing keluarga masing-masing gitu loh. Sedangkan keluargaku sama aku sama Mas Zia kan kayak canggung mungkin ya, bapak mertua aku nggak mungkin deketin aku terus gitu kan. Jadi bapak mertua aku tuh gendongin Andi terus kemana-mana, digendong terus. Jadi kayak makan malam sebelumnya atau acara kemarin sebelumnya itu Andi tuh seharian digendong terus. Jadi aku bilang biarin jalan lah, orang juga banyak saudara, banyak tempat gitu, biar dia jalan, dia pengen jalan, gak boleh digendong terus. Jadi kadang-kadang aku tuh kalau selama ini kayak dulu Nana digendong terus, emang zaman dulu tuh mereka tuh nggak mau kayak ngelepas anak-anak aku gitu loh. Jadi gimana anakku mau tumbuh kembang ya kan. Jadi ya kadang-kadang aku ya udahlah sekali dua kali. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada waktu kayak gini, aku memikirkan diriku sendiri sama keluarga aku. Jadi aku milih pulang dan aku bisa istirahat di rumah, bisa isoma, ibadah kan. Terus Nana juga bisa tidur siang nih. Dan kalau di sana Nana nggak bisa tidur siang karena kayak lari-lari ke sana terus kan. Terus kayak Andi kalau bobo juga nggak ada tempat, harus aku gendong kayak kemarin. Jadi ya banyak pemikiran juga untuk kebaikan bersama, daripada kayak aku membuang-buang waktu di sana juga bingung mau ngapain juga kan. Mereka punya aktivitas, aku juga punya aktivitas di sini. Ya udah mending aku pulang, orang rumahnya juga lumayan dekat kan. Walaupun agak naik gunung tapi ya lumayan dekat. Dan sembari nunggu Mas Zia pulang kerja, aku di rumah. Terus biar Nana istirahat dulu, Andi biar istirahat, terus biar makan juga. Karena kalau di sana aku nggak bisa makan, jujur ya. Karena kalau makan keluarga tetap ada yang makannya non halal, walaupun kayak ada beberapa hal yang memberikan aku ini nggak bisa aku bisa makan gitu kan. Cuma kan kayak nggak mengenyangkan gitu loh. Jadi kadang-kadang aku juga ngasih anak aku makanan yang cukup gitu kan. Kadang bagi mereka aku kurang ngasih makan anak, padahal aku sendiri juga udah berusaha kan ngasih makan anakku yang mereka bisa mau makan. Anak-anak lain juga sama aja, cuma kan ya persepsi orang kan beda-beda gitu kan. Jadi kalau kadang kumpul-kumpul keluarga tuh kayak harus lebih toleransi. Kalau aku sendiri harus kayak oh iya baik gitu loh, harus ngikutin. Tapi ya ada kalanya kadang aku menghindar gitu kan, daripada nantinya aku juga bingung mau gimana kan, mau nolak juga susah, diterima juga akunya yang salah juga nantinya misalkan. Jadi ya udah, kayak misalkan tadi Nana mainan anjing kan, dikenal-kenalin anjing, nggak apa-apa aku kan takut kan, tapi udah nggak apa-apa, nanti aku cuci najisnya itu. Walaupun nggak kena kan, tapi kan maksudnya setidaknya aku nggak tahu ketika mungkin tanpa sepengetahuan aku, mungkin barangkali Nana dideketin sama anjing kan, aku nggak tahu. Andi. Jadi kalau misalkan di rumah sebentar kan lumayan ya, sekitar hampir setengah hari sendiri, bisa main-main sendiri ya kan. Ini masih mie. 面条，来吃个面条，我吃。 Makan mie. Makan mie. Dah, ini langsung pada makan nih, makan mie. Kayak makan. Kita kalau makan kayak gini guys, tuh sambil kayak prasmanan. Ngantri ya prasmanan ya. Udah selesai nih makannya, udah perpisahannya gini, bercanda.
Mencet salah. Sisa. Jana. 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 Bye-bye. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye toh. Bye-bye toh, bye-bye. 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 Kita mau pulang. Udah selesai, finish Imlekan kali ini. Alhamdulillah udah sampai rumah. Kilat makan mie, habisin sayur-sayur, dan keluarga juga udah sampai di rumah ngambil jemuran. Capek banget, lelah bolak-balik nih. Walaupun deket ya perdesaan, tapi tetap aja capek. Udah bisa jalan tapi diginiin bapak mertua aku tuh. Oh, udah pada pulang nih, selesai juga. Dadah bye-bye tuh. Dadah Nana. Halo, see you. Oke, dadah Nana, bye-bye Nana. Dadah. Nah, udah pada mudik nih. Mudik ke kota maksudnya. Balik ke kota. Bisa udah mulai kerja, buka toko. Setelahnya balik lagi nih. Ada yang ketinggalan. Jangan sini. Jangan sini. Suara abad baru tuh kayak gini, suara mobil kayak di film-film yang lagi modern gitu kan. Suara-suara mobil listrik itu kayak gitu semua. Hampir sama kayak gini, nggak cuman di mobil Tesla aja ya.